Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Kata ala dan fauqa tidak selalu punya makna tinggi di arah atas. Kita pasti tahu bahwa lafadz ala dan fauqa memang memiliki arti di arah atas. Seperti contoh, alal baiti, di atas rumah, alal masjidi, di atas masjid. Akan tetapi kata ala dan fauqa tidak selalu punya makna tinggi di arah atas. Sekarang yang pertama kita masuk pada ala dan fauqa dalam arti arah atas. Tinggi dalam arti arah atas disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 57. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ, yang artinya dan kami naungkan awan atas kalian. Berarti ala di sini adalah dalam arti arah atas, yaitu di arah atas kalian. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, dan kami turunkan atas kalian manna dan salwa. Untuk mengetahui apa itu manna dan salwa, silahkan buka kitab-kitab tafsir. Karena video ini bukan dalam rangka untuk menjelaskan apa itu manna dan apa itu salwa. Kemudian contoh yang lain, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Surat Al-Anfal ayat 11. Dan dia, Allah, menurunkan atas kalian, jadi atas kalian, di arah atas kalian, minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air itu. Kemudian sekarang kita masuk pada fauqa. Fauqa tinggi dalam arti arah atas. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Surat Yusuf ayat 36. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Berarti fawqa di sini adalah tinggi atau di arah atas. Kemudian fawqa yang lain yang juga dalam arti arah atas, yaitu surat Qaf ayat 6. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum. Maka apakah mereka tidak melihat pada langit di atas mereka? Berarti fawqa di sini dalam arti arah atas. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada ala, tapi dalam arti bukan arah atas. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi. Jadi ala itu ada yang berupa huruf, yaitu ala dengan tulisan ain, lam, dan alif layyinah. Kemudian ada yang ditulis berupa fi'il, seperti contoh dalam surat Al-Qasas ini. Inna fir'auna ala fi'il fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun telah meninggi. Apakah ala di sini, meninggi di sini, mau diartikan arah atas? Jelas tidak. Yang dimaksud ala di sini, meninggi di sini adalah berbuat sombong. Jadi bukan dalam arti arah atas. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang a'la, paling ulu, paling tinggi. Apakah yang dimaksud oleh Fir'aun di sini adalah tinggi arah atas? Jelas bukan. Di sini adalah Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang memiliki kedudukan tertinggi. Bukan tinggi dalam arti tempat di arah atas, bukan. Karena Fir'aun tahu di atas Fir'aun itu ada burung dan ada benda-benda yang lain. Maka jelas di sini al-a'la bukan dalam arti tinggi di arah atas.
Kemudian disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, wa alla ta'lu 'alallahi, dan janganlah kamu meninggi atas Allah. Apakah yang dimaksud di sini meninggi di arah atas? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah janganlah kamu sombong atas Allah. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin ulu, tidak ingin tinggi di muka bumi. Apakah yang dimaksud oleh surat Al-Qasas ayat 83 ini adalah ulu di arah atas? Jelas tidak. Ulu di sini adalah kesombongan, kesewenang-wenangan, keangkuhan, dan semisalnya. Jadi bukan dalam arti arah atas. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Apakah ala hudan dalam arti berada di arah atas sehingga petunjuk itu berada di arah bawah mereka? Jelas bukan. Ala di sini bukan dalam arti arah atas. Kemudian disebutkan di dalam surat Yunus ayat 72, in ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah upahku kecuali di atas Allah. Apakah yang dimaksud 'ala Allah di sini adalah arah atas, di arah atas Allah? Apakah upah itu ada di arah atas Allah? Jelas bukan. Ala di sini bukan dalam arti arah atas. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Dan orang-orang Yahudi berkata, tidaklah orang-orang Nasrani itu berada di atas sesuatu. Apakah orang-orang Nasrani itu tidak berada di arah atas sesuatu? Sehingga dikatakan di sini, tidaklah orang-orang Nasrani itu berada di atas sesuatu. Dalam arti di arah atas sesuatu. Bukankah mereka berada di atas tanah? Maka jelas di sini ala syai' bukan dalam arti di arah atas sesuatu. Bukan. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasrani berkata, tidaklah orang-orang Yahudi itu berada di atas sesuatu. Jadi ala di sini bukan dalam arti di arah atas sesuatu. Tetapi dalam arti tidaklah orang-orang Nasrani itu berada di atas suatu pegangan. Dan tafsiran-tafsiran semisalnya bisa dicek di kitab-kitab tafsir. Jadi ala syai' bukan dalam arti berada di arah atas sesuatu. Kemudian fauqa dalam arti bukan arah atas. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fauqahum qahirun. Fir'aun berkata, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Fauqahum. Apakah fauqahum di sini mau diartikan bahwa Fir'aun dan tentaranya itu berada di arah atas mereka? Jelas bukan. Fauqahum di sini bukan dalam arti tinggi di arah atas. Kemudian disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 55, wa ja'ilul ladzina taba'unka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu hai Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini bahwa pengikut Nabi Isa itu akan berada di arah atas orang-orang kafir sampai hari kiamat? Apakah dalam arti pengikut Nabi Isa itu berada di atas pundak orang-orang kafir? Atau berada di arah atas orang-orang kafir? Jelas bukan. Fauqa di sini bukan dalam arti di arah atas, bukan. Kemudian disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak.
Dan jika adanya mereka itu perempuan di atas 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Apakah lafadz fauqa di sini adalah dalam arti tinggi di arah atas? Fauqa di arah atas? Tidak. Fauqa di sini bukan dalam arti arah atas. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Apakah yang dimaksud di sini adalah suara berada di arah atas suara? Jelas bukan. Yang dimaksud di sini adalah nyaringnya. Janganlah suara kalian itu lebih nyaring daripada suara Nabi. Sebagai tambahan, disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 14 halaman 520, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'." Engkaulah ya Allah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Engkaulah yang maha akhir, tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Dan engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu apapun di atas engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah yang maha batin, tidak ada sesuatu apapun di bawah engkau. Jika di atas Allah tidak ada sesuatu apapun, di bawah Allah tidak ada sesuatu apapun, maka pastinya zat Allah tidak bertempat di suatu tempat. Kemudian disebutkan di dalam surat Luqman ayat 20, dan di sini menggunakan kata fi, yang jika kita berpegang pada makna zahir, maka fi ini artinya adalah di dalam. Fillahi berarti di dalam Allah. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang membantah di dalam Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Yang dimaksud di dalam di sini bukan di arah dalam, bukan. Bukan dalam arti makhluk itu berada di dalam zat Allah. Yang kemudian di dalam zat Allah itu kemudian makhluk, yaitu manusia, berdebat di dalam Allah. Bukan. Fi di sini bukan dalam arti di arah dalam. Kemudian sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat seluruh makhluknya. Sifat tinggi milik Allah tidak dalam arti tinggi di arah atas. Seluruh ulama sepakat bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jisim. Orang yang mensifati Allah dengan sifat jisim disebut mujassim. Allah punya sifat tinggi, jisim juga punya sifat tinggi. Jika sifat tinggi milik jisim adalah dalam arti tinggi di arah atas, maka sifat tinggi bagi Allah pasti bukan dalam arti tinggi di arah atas. Maka jika ada orang yang mensifati Allah dengan sifat tinggi milik jisim, yaitu tinggi di arah atas, maka orang tersebut adalah mujassim. Selesai. Jadi, jangan sampai kita itu mensifati Allah dengan sifat-sifat jisim. Jika Allah punya sifat tinggi, maka pasti sifat tinggi Allah itu bukan dalam arti sifat tinggi milik jisim. Allah punya sifat kabir, besar, maka pastinya bukan dalam arti besar bentuk dan ukuran. Karena besar dalam arti bentuk dan ukuran adalah sifat jisim, maka pastinya Allah maha besar bukan dalam arti bentuk dan ukuran. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wallahu a'lam.